Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Alsefira, NPM 231240 dari kelas F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kasus penipuan tiket konser. Analisa kasus penipuan tiket konser. Apakah penipuan tiket konser termasuk tindak pidana? Ya, alasan termasuk ke dalam tindak pidana yaitu penipuan tiket konser Coldplay termasuk ke dalam tindak pidana karena ia melanggar atasan hukum yang melindungi hak kewenangan dan hak kebijakan masyarakat. Pengiputan tiket konser adalah kegiatan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para penggemar konser. Tindakan penipuan tiket konser Coldplay juga dianggap sebagai tindak pidana karena ia melanggar beberapa hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, UU ITE, dan UU Penggunaan Data. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam tindak pidana yang pertama yaitu KUHP, Kode Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tentang tindak pidana dan hukuman yang mungkin diterima oleh pihak berwajib. Penipuan tiket konser dapat mengakibatkan hukuman sesuai dengan KUHP, misalnya hukuman pembayaran atau hukuman pengurangan hak. Yang kedua, UU ITE, Undang-Undang tentang Transaksi Ilmu Teknologi. UU ITE mengatur tentang transaksi ilmu ekonomi dan menciptakan sistem hukum yang mengatur transaksi-transaksi ilmu ekonomi. Penipuan tiket konser dapat melanggar beberapa pasal dalam UU ITE. Misalnya, pasal yang mengatur tentang transaksi yang tidak bertanggung jawab dan transaksi yang tidak bersifat hibah. Yang ketiga, UU Penggunaan Data. UU Penggunaan Data mengatur tentang penggunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang. Penipuan tiket konser dapat melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Penggunaan Data. Misalnya, pasal yang mengatur tentang penggunaan data pribadi tanpa izin. Yang keempat, kesalahan keuangan. Penipuan tiket konser dapat mengakibatkan kerugian bagi para penggemar konser yang mengutang seseorang untuk mendapatkan tiket. Tindakan penipuan juga dapat mengakibatkan kesulitan yang lebih besar bagi para penggemar konser yang ingin mendapatkan tiket untuk menikmati konser yang mereka inginkan. Yang kelima, kesalahan penggunaan sosial media. Penipuan tiket konser dapat melanggar atasan hukum yang melindungi penggunaan media sosial yang tidak etis. Tindakan penipuan dapat menyebabkan kerugian bagi para penggemar konser yang mengutang seseorang untuk mendapatkan tiket melalui media sosial. Faktor-faktor pemicu adanya tindak pidana penipuan antara lain yang pertama, keinginan tinggi dan antusias. Yang kedua, gangguan sistem penjualan tiket. Yang ketiga, pembelian tiket melalui calo atau orang yang tidak dikenal melalui media sosial. Yang keempat, penipuan melalui media sosial. Yang kelima, perlindungan hukum terhadap konsumen. Dan yang keenam, tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Lex locus delicti. Dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay, locus delicti yang diterapkan adalah tempat penipuan. Penipuan adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan korban. Dalam kasus ini, tindakan penipuan terjadi ketika beberapa orang menjual tiket konser Coldplay melalui platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan WhatsApp, serta melalui calo. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban sekitar 1,3 miliar. Lex tempus delicti. Dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay, hukum waktu delikti digunakan untuk menentukan waktu kejadian yang di mana pelaku menjanjikan kapan tiket akan diterima oleh korban. Selanjutnya, aturan hukum dan pasal yang dilanggar dalam kasus tiket konser. Yang pertama, tindakan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Unsur subjektif dari pasal ini yaitu pelaku melakukannya dengan sengaja, sedangkan unsur objektif yaitu pelaku menguasai melawan hukum. Yang kedua, tindak penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Unsur subjektif dari pasal ini yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif yaitu menggunakan kekuasaan atau kemampuan yang diperoleh melalui kekerasan, kekuasaan, kekayaan, atau melalui kekasihan, kepribadian, kewarganegaraan, atau melalui kerugian atau kekurangan yang tidak bersengsang. Dalam pembelian tiket konser Coldplay dari pihak yang dikenal melalui media sosial, pasti terjadi kesepakatan atau perjanjian sebelum membeli tiket tersebut. Para pihak menyepakati beberapa harga tiket yang akan dijual atau dibeli, dan lain-lain. Dalam kesepakatan atau perjanjian,
sering ditemukan penggunaan istilah wan prestasi dalam pasal 1238 KUH Perdata. Wan prestasi sendiri memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, tidak melakukan sama sekali dengan apa yang diperjanjikan. Kedua, melakukan perjanjian tetapi cuma sebagian. Ketiga, melakukan perjanjian tetapi terlambat. Yang keempat, melaksanakan yang bukan diperjanjikan. Bila dikaitkan dengan perjanjian pembelian tiket konser Coldplay yang dilakukan dengan teman atau kerabat dari teman, apabila ada pihak yang masuk dalam 4 kriteria wan prestasi dalam menjual tiket Coldplay, maka ada akibat yang ditimbulkan yang diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata. Tiap-tiap perikatan untuk membuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Sekian tugas video dalam pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah hukum pidana dan perkembangan. Saya Nabila Alsafira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.